Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini kita masih tetap istiqomah untuk menunaikan sholat zuhur secara berjamaah, dan mudah-mudahan itu semuanya menjadikan amal soleh bagi kita semuanya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita suri teladan, yang akhirnya kita bisa dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Bapak Ibu jamaah sholat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah membahas beberapa sholat kaitannya dengan sholat sunnah. Pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas pula terkait dengan puasa sunnah. Salah satunya adalah puasa Syawal. Puasa Syawal ini merupakan puasa yang sunnah, yang itu kita lakukan setelah selesai Ramadan, dan tepatnya di bulan Syawal, setelah Idul Fitri hari kedua sampai selesainya bulan Syawal, itu kita melakukannya di dalam bulan itu. Nah, kita melihat beberapa hal yang perlu kita perhatikan di dalam bulan Syawal, karena ada 6 hari, yang 6 hari itu di dalam bulan Syawal, yaitu puasa Syawal. Karena kita tahu bahwa puasa Syawal itu puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal yang dikerjakan setelah bulan Ramadan atau Idul Fitri. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari sahabat Ayyub al-Ansari, Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawwalin kana kasyami dahri." Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa seperti setahun penuh. Hadis riwayat Muslim. Kalau kita melacak asbabul wurud dari hadis ini muncul di kota Madinah, dan Rasulullah menyampaikan ketika diawali para sahabat sangat kehilangan dengan bulan Ramadan. Karena ketika sahabat melaksanakan puasa Ramadan, para sahabat sangat senang sekali dan gembira, saking gembiranya melakukan amalan-amalan ibadah dengan khusyuk, dengan kuat di bulan Ramadan. Akhirnya bulan Ramadan ketika mau habis, para sahabat sangat bersedih dan menangis karena merasa ditinggal bulan Ramadan. Akhirnya Rasulullah memberikan motivasi, dan Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadana tsumma atba'ahu sittan min Syawwalin kana kasyami dahri." Kemudian Rasulullah menyampaikan, barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa seperti setahun penuh. Nah, ini dapat dipenuhi oleh Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada para sahabat, karena ada salah satu sahabat, Mu'adz bin Jabal, menyampaikan kepada Rasulullah bahwa ingin puasa Ramadan itu dipanjangkan selama 1 tahun. Tapi karena Rasulullah itu mengetahui kelemahan atas umatnya, maka puasa Ramadan cukup dilakukan hanya
sebulan dan dilanjutkan dengan puasa sunnah 6 hari, yaitu puasa Syawal. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, dari sahabat Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma sitta ayyamin ba'dal fitri kana tamamas sanati. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha." Barang siapa yang berpuasa 6 hari setelah hari raya Idul Fitri, maka dia seperti berpuasa setahun penuh. Barang siapa yang berbuat satu kebaikan, maka baginya 10 kebaikan semisal. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Albani dalam kitab Irwaul Ghalil. Kemudian Rasulullah juga bersabda, "An Thauban Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man shoma Ramadhana fasyahrun bi asyrati asyhurin wa siyamu sittati ayyamin ba'dal fitri fadzalika tamamu siyamas sanati." Dari Thauban, dari Nabi, beliau bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan, maka pahala 1 bulan itu dengan puasa 10 bulan, dan berpuasa 6 hari sesudah Idul Fitri, yaitu puasa Syawal, maka semuanya adalah genap 1 tahun. Hadis riwayat Ahmad. Dari beberapa hadis yang terkait dengan puasa Syawal seperti puasa setahun penuh, bahwa bagi siapa yang melakukan 1 kebaikan, maka akan mendapatkan 10 kebaikan yang semisal. Dan puasa Ramadan adalah selama sebulan, berarti akan semisal dengan puasa 10 bulan. Puasa Syawal adalah 6 hari, berarti akan semisal dengan 60 hari yang sama dengan 2 bulan. Oleh karena itu, seseorang yang berpuasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari bulan Syawal, maka akan mendapatkan puasa seperti setahun penuh. Bapak Ibu jamaah sholat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pertanyaan, apakah puasa Syawal harus dikerjakan secara berurutan? Kalau kita melihat menurut Imam An-Nawawi, beliau menjawab dalam kitab Syarah Sahih Muslim, afdolnya, lebih utamanya adalah berpuasa 6 hari berturut-turut langsung setelah Idul Fitri. Namun jika ada yang berpuasa Syawal dengan tidak berturut-turut atau berpuasa di akhir bulan Syawal, maka dia masih mendapatkan keutamaan puasa Syawal berdasarkan konteks hadis yang telah saya bacakan tadi. Kemudian dalam himpunan putusan Tarjih Muhammadiyah dijelaskan bahwa terkait dengan puasa tatawwu, karena keumuman matan hadis yang disanadkan oleh Thauban yang terdahulu tanpa adanya takyin, yaitu penjelasan berturut-turut atau berpisah-pisah, maka puasa Syawal bisa dikerjakan berturut-turut atau berpisah-pisah. Jadi boleh berpuasa Syawal dilakukan berturut-turut atau tidak berturut-turut, baik dilakukan di awal, di tengah, maupun di bulan Syawal, di akhir bulan Syawal. Sekalipun yang lebih utama adalah bersegera melakukannya berdasarkan dalil yang berisi tentang anjuran ketika kita berbuat yang baik, maka sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 48, "Fastabiqul khairat", maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Dan juga di dalam hadis yang menjelaskan terkait dengan puasa Syawal, maka waktunya hanya terbatas, hanya di bulan Syawal, maka kita bersegera untuk melakukan yang terbaik untuk kita semuanya. Kemudian ada pertanyaan kembali, mana yang didahulukan, puasa qadha atau puasa Syawal?
Apabila kita mempunyai tanggungan puasa qadha, sedangkan kita ingin berpuasa syawal juga, manakah yang harus kita dahulukan? Sebaiknya kita mendahulukan puasa qadha terlebih dahulu, karena kita tidak tahu umur kita panjang atau tidak, maka kita lebih mengutamakan yang sifatnya wajib daripada sunnah, karena itu lebih melepaskan diri kita dari beban kewajiban. Kemudian Ibnu Rajab berkata dalam kitab Latiful Ma'arif, barang siapa yang mempunyai tanggungan puasa Ramadan, hendaklah ia mendahulukan qadha-nya terlebih dahulu, karena hal itu lebih melepaskan dirinya dari beban kewajiban, dan hal itulah yang lebih baik untuk melakukan bagi umat kita semuanya. Kemudian ada beberapa tambahan terkait dengan tata cara melakukan puasa Syawal. Puasa Syawal tentu dalam niatnya sebagaimana ketika kita berpuasa Ramadan, yaitu disyaratkan untuk menghadirkan niat pada malam hari sebelum puasa, yaitu sebelum terbit fajar, sebagaimana dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, yang disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih An-Nasa'i. Barang siapa yang tidak menghadirkan niat puasa di malam hari sebelum terbit fajar, maka tidak ada puasa baginya. Bahwa niat itu tidak perlu kita ucapkan, karena niat itu perbuatan hati, bukan perbuatan lisan. Jadi tidak ada dalil satupun di dalam Al-Quran maupun hadis yang menjelaskan terkait dengan lafal niat. Jadi sekali lagi bahwa niat itu perbuatan hati, tidak perlu kita ucapkan melalui lisan, karena niat itu merupakan cermin dari hati kita semuanya. Sebagaimana sabda Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Kemudian namun para ulama menjelaskan juga terkait dengan berlaku untuk puasa wajib. Jadi ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa niat puasa sebelum terbit fajar itu untuk puasa yang wajib. Akan tetapi untuk puasa nafilah, puasa sunnah, maka boleh menghadirkan niat setelah terbit fajar, karena berdasarkan hadis Rasulullah, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, data yaumin ya Aisyah, hal indakum syai'an? Faqalat, faqultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma indina syai'an. Qala fa inni shaimun. Kemudian hadis Rasulullah menjelaskan terkait dengan Rasulullah pernah bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, apakah engkau memiliki sesuatu untuk dimakan pagi ini? Kemudian Aisyah menjawab, wahai Rasulullah, kita tidak memiliki sesuatu apapun untuk dimakan. Beliau kemudian bersabda, kalau begitu aku akan puasa. Hadis riwayat Muslim nomor 1154. Begitupun Imam An-Nawawi mengatakan dalam syarah Sahih Muslim, hadis yang menjelaskan terkait dengan wafihi dalilun limadhabil jumhur anna shauman nafilah yajuzu biniyatin fin nahari qabla zawali syamsi. Hadis yang merupakan dalil bagi jumhur ulama bahwa dalam puasa sunnah boleh menghadirkan niat di siang hari sebelum zawal. Zawal itu matahari mulai bergeser dari tegak lurus. Kalau kita meletakkan tonggak semacam kayu kita letakkan, ketika bayangan itu sama dengan lurusnya tonggak, maka itu sudah tidak bisa untuk diniatkan kembali. Nah, ini artinya bahwa dalam kaitannya puasa sunnah, maka sebaiknya kita mengawali niat di malam hari.
Karena hadis ini menjelaskan Rasulullah ketika melakukannya memang pas tidak ada yang dimakan untuk sahur, maka Rasulullah melakukan puasa. Kemudian yang pertanyaan kembali, bagi wanita ketika melakukan puasa sunnah, maka hendaknya memohon izin kepada suaminya, kecuali puasa wajib tanpa memohon izin kepada suaminya. Tetapi ketika melakukan puasa sunnah sebaiknya memohon izin kepada suaminya. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari, la yahilu lil mar'ati antasuma wa zawjuha syahidun illa bi'idnihi wa la ta'adzan min baitihi illa bi'idnihi. Tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa sedangkan suaminya hadir, suaminya ada, kecuali dengan seizinnya. Dan tidak halal seorang wanita membiarkan orang lain masuk kecuali dengan seizin suaminya. Bapak Ibu jamaah sholat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa kaitannya dengan puasa Syawal yang mungkin kita semuanya juga mempersiapkan nanti setelah puasa Ramadan. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semuanya dapat melaksanakan puasa sunnah Syawal, yang puasa sunnah Syawal itu sama saja seperti puasa setahun penuh. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.